Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang form PUPR untuk Serpras Dapodik 2024C. Langsung saja kita ke apa yang dimaksud dengan form PUPR. Form PUPR itu sebenarnya adalah formulir penilaian kerusakan bangunan. Namun karena yang menilai ini adalah Dinas PUPR, maka formulir ini juga sering disebut sebagai form PUPR. Apa itu Dinas PUPR? Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan. Jadi Dinas PUPR ini adalah dinas yang sudah ahli di bidang bangunan seperti ini. Nah, kemudian Dinas PUPR ini bekerja sama dengan Dinas Kabupaten atau Kota untuk dakfisik di bidang pendidikan. Kemudian, bagaimana cara kita mendapatkan formulir penilaian kerusakan bangunan atau formulir PUPR ini? Nah, kalau kita ingin mendapatkannya, kita terlebih dahulu perlu mengisi Sarpras di Dapodik mulai dari bangunan, kemudian ruang, serta alat dan angkutan. Kemudian setelah kita mengisi, kita sinkronisasi. Nanti dari dinas kabupaten atau kota itu akan melihat hasil inputan kita di Dapodik. Setelah itu mereka akan melakukan survei ke sekolah dengan membawa formulir ini. Kemudian mereka akan mengisi seberapa parah atau kerusakan bangunan yang ada di sekolah kita. Namun terkadang kebijakan dari suatu dinas kabupaten atau kota itu berbeda. Kalau di tempat saya yang dilakukan survei itu adalah hasil inputan Dapodik yang tingkat kerusakannya itu sedang dan berat. Kalau sedang itu berarti di atas 30%, kalau berat berarti di atas 45%. Kemudian formulir penilaian kerusakan bangunan ini isinya ada yang pertama adalah identitas sekolah. Mulai dari nama sekolah, NPSN, nama bangunan. Untuk nama bangunan ini adalah nama bangunan yang disurvei. Kemudian alamat, kabupaten, koordinat sekolah, luas bangunan, kemudian jumlah lantai yang keberapa. Nah, selanjutnya kalau identitas sekolah sudah terisi, maka di bawah ini akan ada detail dari bangunan yang disurvei, mulai dari pondasi, kolom, balok, plat lantai, dan seterusnya. Nanti untuk tingkat kerusakannya, nah ini akan dinilai oleh PUPR. Ya, misalkan di sini untuk nilainya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau ini sudah diisi Dinas PUPR, maka di sini akan ada total nilai kerusakan. Nah, jadi di sini akan ada presentase kerusakan misalkan 2,32%. Inilah yang harus kita inputkan di SP Datadik nanti. Kemudian 2,32% ini termasuk rusak apa? Di sini akan muncul keterangan yaitu rusak ringan. Ini akan terisi otomatis. Setelah itu, di bagian bawah ini akan muncul sketsa bangunan. Tadi di bagian atas kan bangunannya 7D dan 7E. Maka ini nanti akan berisi sketsa kelas 7E dan 7D. Kemudian selanjutnya di bagian sebelah kanan ini ada tanda tangan dari petugas survei, dinas kabupaten atau kota, dan dinas PUPR yang distempel basah. Untuk form yang diupload itu harus menggunakan stempel basah dan dalam format PDF. Nah, kalau kita sudah mempunyai form PUPR ini, di mana kita menguploadnya?
kita perlu menguploadnya di SP Datadik. Kemudian klik Sarpras. Setelah itu pilih bangunan. Misal tadi saya untuk kelas 7D dan 7E itu berada di bangunan 7 ruang teori. Maka saya klik kondisi. Kemudian untuk kondisinya disesuaikan dengan form PUPR tadi. Nah, di sini tadi 2,32%, maka kita isi di sini 2,32%. Kemudian di sini akan langsung muncul kondisinya rusak ringan. Terus kemudian jangan lupa simpan kondisi. Kemudian kita ke berkas penilaian. Sebelum mengunggah berkas, perhatikan peringatan di bawahnya. Yaitu yang pertama, menggunakan berkas atau form PUPR yang dapat diunduh di tautan form PUPR DAP. Ini sama seperti dengan yang ada di Dapodikdasmen. Kemudian pastikan berkas hasil scan yang diunggah terbaca dengan jelas, tidak buram, dengan format PDF dan berukuran maksimal 2 MB. Selanjutnya, berkas telah ditandatangani oleh tim survei, Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan, dan stempel basah atau cap di bagian Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Kalau sudah memenuhi semua syaratnya, silahkan pilih filenya atau upload berkas. Nah, di sini pada bagian pilih, silahkan dipilih filenya. Kemudian kalau sudah, klik upload berkas dan tunggu hingga ada tulisan berhasil. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses untuk pengajuan dak fisiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.